Baik, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah Antropologi Hukum, di mana mata kuliah Antropologi Hukum ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sebelum kita memasuki pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan sampai pertemuan terakhir yaitu pertemuan 15, yang kemudian diakhiri dengan pertemuan ke-16, kita akan melakukan ujian akhir semester. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu, atau saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan antropologi hukum. Baik, saudara-saudara, tidak asing ketika kita mengenal atau mempelajari istilah yang berkenaan dengan antropologi. Tetapi ketika kita belajar antropologi hukum, tentunya ini agak berbeda. Tetapi background saudara-saudara atau sejarah saudara yang sudah mempelajari sosiologi hukum itu ada satu titik ya persamaan, di mana antropologi hukum mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum, di mana keduanya ingin mengerti dan kemudian dapat menjelaskan fenomena hukum, bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret ya bagi mengarahkan tingkah laku manusia. Jadi jelas di sini ketika kita belajar antropologi hukum, tentunya bukan semata-mata mempelajari hukum dalam arti yang konkret atau dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi lebih kepada pendekatan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses yang ada di dalam masyarakat, proses yang lebih besar, dan termasuk di dalamnya bagaimana hukum-hukum itu dijalankan. Tentunya hal ini sangat menarik ya, karena di mana salah satu cara yang baik nanti untuk meningkatkan pembicaraan mengenai antropologi hukum adalah saudara harus mengenal antropologi itu sendiri, kemudian langkah selanjutnya berbekal dari sosiologi hukum yang pernah saudara pelajari ya, maka pemahaman ilmiah tentang tingkah laku sosial, budaya manusia, serta pemahaman yang sistematik terhadap distribusi ataupun manifestasi dalam kurun waktu yang dibatasi dengan waktu dan ruang ya. Jadi di sini ketika kita belajar antropologi hukum ada batasan-batasannya. Jadi suatu antropologi hukum dapat dikatakan ya suatu ilmu pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia, di mana kaum ahli antropologi mempelajari tidak hanya bermacam jenis manusia, tetapi juga mempelajari semua aspek dari pengalaman manusia. Nah, kalau kita mempelajari berbagai jenis manusia, itu nanti ada suatu ilmu yang namanya etnologi ya. Dan kita juga di sini akan mempelajari berbagai tindakan dari manusia atau pengalaman manusia. Misalnya tentang kelompok manusia, tentang ahli antropologi yang menggambarkan sejarah manusia, lingkungan hidup, dan cara kehidupan keluarga, pola pemukiman, politik, ekonomi, agama, gaya kesenian, berpakaian, dan bahasa ya, atau dan lain-lainnya. Itu yang menjadi fokus dari antropologi hukum. Maka di sini saya ingin mengenalkan bahwa sesuai dengan pendapat dari Hobel ya, ada fungsi hukum ketika kita mempelajari antropologi. Walaupun kita harus menyadari bahwa ketika belajar
antropologi hukum, mata kuliah dasarnya yaitu antropologi sendiri yang kemudian diberikan sentuhan-sentuhan hukum. Beres file aja lama ya. Di mana fungsi yang dijalankan setidaknya ada 4 ya, ini dari pendapat Hobel, yaitu untuk menghubungkan anggota-anggota suatu masyarakat, atau untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan yang tidak boleh, dengan tujuan mempertahankan paling tidak adanya integrasi dari kegiatan orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi pada tujuan yang pertama ini atau fungsi yang pertama yaitu adanya semacam integrasi dari anggota masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua berkenaan dengan fungsi dari antropologi hukum, seharusnya untuk menjinakkan kekuatan mentah dan mengarahkan kekuatan yang demikian kepada pemeliharaan tatanan. Oke ya. Jadi di sini ketika nanti Anda sudah belajar hukum positif, ada tatanan-tatanan di luar hukum positif, jangan kita mudah menjustifikasi bahwa tatanan itu sesuai atau tidak sesuai sebelum Anda mengetahui bagaimana sifat dari manusia yang melakukan tatanan-tatanan tersebut. Jadi di sini ya, bersama dengan pemilihan bentuk, kemudian kita akan melihat sanksinya berupa apa, efektif atau tidak, dan disinilah ada semacam tujuan sosial dari suatu ilmu hukum. Kalau pertama kita melihat tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, maka di sini kita melihat tujuan-tujuan sosial dari hukum itu sendiri. Yang ketiga tentunya fungsinya adalah menyelesaikan sengketa yang timbul. Dalam artian penyelesaian sengketa yang timbul di sini diartikan bukan pada ranah-ranah hukum positif atau hukum-hukum yang ada di dalam aturan-aturan negara, melainkan sengketa-sengketa yang timbul ini adalah sengketa di masyarakat atau sengketa di dalam kehidupan kemanusiaan. Nah, sehingga saudara-saudara bisa melihat bagaimana masyarakat menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut sesuai dengan setiap daerah punya caranya sendiri. Seperti kalau di Padang ya ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu juga kita yang berada di daerah Jawa Barat mengenal istilah cara sabumi, ciri sabumi, cara sadesa. Itu pun hampir sama. Nah, di sini melihat bagaimana nanti suatu masyarakat menyelesaikan proses-proses berhukumnya sendiri. Yang pada akhirnya yang keempat, kita dapat melakukan rumusan kembali hubungan-hubungan antara orang dan kelompok manakala kondisi kehidupan berubah. Artinya di sini ketika ada perubahan-perubahan kondisi, kita bisa melihat bagaimana sih sebetulnya masyarakat atau manusia itu, apakah manusia ingin mengalami suatu perubahan atau tidak. Sehingga fungsi ini ya, dengan adanya perubahan kita tahu karena pola atau cara identitas suatu manusia punya caranya sendiri, maka bagaimana kita akan melakukan suatu adaptasi ya, adaptasi terhadap berbagai perubahan-perubahan, baik perubahan di dalam masyarakat itu sendiri, kemudian perubahan secara nasional, regional maupun internasional. Itulah saudara-saudara selayang pandang dari mata kuliah kita yang namanya antropologi hukum. Sesuai dengan kampus kita, yaitu slogannya adalah di Indonesia Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Artinya ketika kampus belum merdeka sebelum mahasiswa hukum mempelajari antropologi hukum. Karena dengan mempelajari antropologi hukum, saudara-saudara bisa mengetahui apakah yang dikatakan merdeka bagi manusia itu berbeda atau justru sama. Dan bagaimana esensi dari kemerdekaan setiap manusia atau setiap suku bangsa itu yang akan dipelajari dalam antropologi hukum. Dan yang kedua, Indonesia Jaya dengan memahami antropologi hukum sangat jelas
Ketika saudara-saudara belajar antropologi hukum, itu merupakan melihat bagaimana masyarakat itu merdeka. Bahkan Anda sebagai pelajar pun punya kriteria tersebut. Tetapi untuk menuju kejayaan, tentunya Anda semua harus memahami antropologi hukum, bukan saja sekedar belajar, sehingga dengan cara memahami ini akan timbul pandangan-pandangan kritis, pandangan-pandangan yang lebih manusiawi dibandingkan ketika kita melihat aturan-aturan hukum positif yang terkadang lebih mengedepankan bentuk kepastian hukum. Tetapi dengan saudara-saudara memahami antropologi hukum, diharapkan bahwa Anda dapat melihat sisi keadilan. Sisi keadilan yang berbeda, sisi kepastian yang berbeda di dalam pembelajaran ilmu hukum. Demikianlah selayang pandang dari mata kuliah antropologi hukum. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.